Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Irfan di Matoko, mahasiswa ISQ Business School, program studi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini, aku sedikit ingin menjelaskan tentang eh, mata kuliah yang sedang aku jalani, yaitu Technopreneurship, di mana di situ kita membuat sebuah rancangan prototipe. Nah, kemudian di kelompokku kebetulan membuat aplikasi pencatat keuangan yang bernama Finansia. Nah, nanti di situ aku sedikit menjelaskan story behind atau mungkin perjalanan lah pada kesempatan kali ini, perjalanan dari membangun sampai hingga saat ini. Izin untuk share screen. Nah, jadi ini adalah presentasi saya terkait technopreneurship yang kedua. Jadi pada topik presentasi kali ini ada tiga topik besar. Yang pertama ada sketch and decide, yang mana itu salah satu dari perjalanan menggunakan desain sprint. Terus ada social impact-nya dan traction atau cara mendapatkan eh, pelanggan atau marketing, bentuk marketing dari aplikasi tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah sketch and decide. Kenapa sketch and decide ini penting dalam perjalanan desain sprint? Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu adalah menghasilkan beragam ide, yang kedua mengurangi bias dan dominasi dalam tim, yang ketiga mempercepat pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah menghindari overthinking. Karena kenapa? Dalam sketch and decide ini semua anggota turut libat mengeluarkan ide-idenya seperti itu. Jadi menghasilkan beragam ide. Kemudian mengurangi bias dan dominasi dalam tim. Jadi semua per orang mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan idenya, menuangkan apapun pendapat mereka, sehingga tidak ada dominasi dalam tim. Dan kemudian mempercepat pengambilan keputusan. Kenapa? Karena kita sudah disajikan berbagai ide dan juga nanti akan dilakukan apa namanya kesepakatan bersama, sehingga proses pengambilan keputusan itu berlangsung dengan cepat dan juga menghindari overthinking, karena beberapa mungkin kita kayak apa ya kekurangannya, apa ya yang perlu di ini. Nah, tapi dengan di sketch and decide ini kita akan melakukan hal itu dengan cepat seperti itu dan menghindari overthinking. Nah, kemudian dalam tahapan sketch and decide itu ada empat. Yang pertama lighting demo, yang kedua idea, yang ketiga crazy edge, dan keempat solution sketch. Jadi lighting demo ini kita mencari eh, apa namanya sumber-sumber dari luar. Kira-kira apa sih ya manfaat untuk pengembangan aplikasi kita? Kemudian yang kedua ada idea atau ide-ide apa yang kita dapatkan dari situ. Kemudian crazy eight. Crazy eight itu jadi nanti dalam selebar kertas gitu, nanti dia dibagi 8 kolom. Di situ kita tuliskan apa yang sudah kita dapatkan beserta ide-idenya, dan kemudian yang terakhir adalah solution sketch, di mana kita sketsa atau menggambar solusi-solusi dari idea, crazy lighting demo yang tadi sudah kita lakukan. Seperti itu. Nah, ini bentuk realnya gitu. Jadi setelah saya mendapatkan inputan dari luar gitu ya, kira-kira apa yang bermanfaat, terus saya tuangkan dari situ ke idea. Jadi pas pada sesi ini setelah membuat lighting demo itu, kita menjelaskan isi idenya dalam lighting demonya seperti itu. Nah, kemudian pada tahap crazy edge digambarkanlah itu 8 kolom dalam satu kertas. Nah, kemudian setelah dia udah selesai jadi crazy edge-nya, terus kita buat sketsanya, sketsa dari ide tersebut, sehingga nantinya berguna untuk membuat prototipe ke depannya. Nah, kemudian tahapan yang kedua setelah setelah decide, terus kita membuat sketsanya. Setelah kita udah menentukan nih, ini gitu. Kita buat sketsanya. Dengan tahapan yang pertama heat map, kedua speed critic, dan yang ketiga storyboard. Nah, di heat map ini, itu tuh kita setelah tadi sketsa yang udah kita gambarkan, terus nanti masing-masing dari kita menentukan nih, mana yang kira-kira kurang, mana kira-kira yang oke tapi perlu dikembangkan, mana yang kira-kira udah oke banget gitu. Seperti di speed critic ini ada beberapa, mungkin please desainnya dibuat unik, homepage-nya seperti apa, ya, seperti itu. Jadi itu mungkin contoh-contohnya kayak gitu kan. Di sini juga udah tertera kayak gitu.
Kemudian ini storyboardnya. Setelah udah jadi tadi, udah didesain, udah semuanya, terus kita buat storyboardnya. Jadi ini tuh kayak apa namanya, kayak jalan cerita seperti itu. Jalan ceritanya dari awal, dari homepage sampai bisa input data-data seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah SDG. Setelah kita lepas dari sketch and design, kita melanjut ke SDG. SDG itu tujuan utamanya adalah mengarahkan upaya pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Jadi ini tuh yang sudah disepakati oleh PBB dan 190 negara lainnya. Bagaimana sih kita bisa membuat perkembangan berkelanjutan untuk masyarakat masyarakat dunia ke depannya seperti itu. Isu-isu ini juga mampu mengatasi apa namanya ditujukan untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain seperti itu. Seperti yang ada di slide berikut. Jadi dia macam-macam gitu bentuknya, ada 17 poin seperti itu. Nah, jadi dari aplikasi yang kita bangun, kira-kira social impact-nya tuh kita mengambil beberapa poin. Ada SDG 10 yaitu mengurangi ketidaksetaraan, SDG 4 pendidikan yang berkualitas, SDG 12 keberlanjutan produksi dan konsumsi, dan SDG 3 kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Karena dengan keuangan yang baik, kita akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dengan keuangan yang baik, kita semua akan setara. Dengan keuangan yang baik, kita akan mampu memperlanjutkan produksi dan konsumsi, dan dengan keuangan yang baik, kesehatan yang baik itu akan dicapai, dan kesejahteraan tentunya, karena selama ini kita dalam melakukan apapun gitu, termasuk berobat ke dokter, kita kan juga memerlukan duit seperti itu. Nah, ini adalah traction and framework. Metode ini membantu para marketer untuk menentukan prioritas channel marketing. Jadi, marketing itu banyak channelnya atau banyak caranya. Tapi dengan Bullseye Framework ini, maka akan dipermudah karena dikerucutkan kita ingin menggunakan yang mana, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari Bullseye Framework-nya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh tim kami gitu untuk menentukan strategi yang bisa diimplementasikan dalam marketing atau aplikasi? Kita menggunakan yang pertama, existing platform, dengan strategi membuat konten dan mengunggahnya ke media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua adalah content marketing. Kita membuat video marketing dan diupload ke sosial media. Terus targeting blog, kita menggunakan blog seperti Medium. Jadi kita menulis Medium tentang apa ya, informasi seputar aplikasi atau bagaimana kita berjalan seperti itu, dan offline ads membuat flyer dan ditempel di beberapa. Nah, bagaimana yang terbaik dalam melakukan langkah tersebut? Nah, makanya kita menetapkan kesuksesan dalam menerapkan strategi. Dengan ini seperti ini hasil ujinya. Existing platform memiliki hasil uji tersendiri, seperti yang ada di gambar, bisa dilihat. Silahkan. Terus konten marketingnya seperti apa, dengan ada target-target minimal, seperti itu. Blognya juga target minimalnya berapa, offline ad menempel di mana saja, seperti itu. Nah, kurang lebih sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.